Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore ini kita diperjumpkan kembali baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Idris Enggal Suprantoro hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Mushola At-Tarbiyah Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa, kita membahas tentang sholat yang terlewat yang kemudian diqadha itu sesuai dengan sifatnya. Artinya kalau jahriyah, maka sifat jahriyahnya juga diberlakukan. Kalau dibaca keras bacaannya, dikeraskan bacaan seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, yaitu di 2 rakaat awal, maka dijahriyahkan pula. Kalau siriyah seperti sholat zuhur dan juga sholat asar, maka diberlakukan sebagaimana sholat tersebut. Kemudian kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya, yaitu al-awqatul lati nuhani sholati an-nawafil fiha, ya, yaitu waktu-waktu yang dilarang dari sholat nafilah di dalamnya. Disebutkan di sini yang pertama dilarang untuk sholat sunat, ya. Pertama lah ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ya. Di situ tidak ada sholat sunat. Juga dilarang untuk menjalankan sholat nafilah ataupun sholat sunat. Justru waktu tersebut disyariatkan untuk kita zikir pagi, sebagaimana nanti kalau setelah asar sampai matahari tenggelam juga demikian disyariatkan untuk zikir petang. Walaupun tentang zikir pagi dan petang itu ada keluasan, ya, untuk mengamalkannya. Kalau seorang tidak sempat setelah sholat subuh, dia bisa menunaikannya sampai zuhur, ya, waktunya luas. Demikian pula kalau sholat zikir petang sampai sebelum tidur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inda tulu'i syamsi wa hatta tartafi'a qadra ramhin, yaitu pada saat matahari itu terbit sampai naik seukuran tombak. Yang dimaksud
naik seukuran tombak itu adalah menurut pandangan mata seseorang, dia mampu memandang sejauh mata memandang. Artinya dari arah timur dia lihat matahari yang ada di ufuk timur seperti seolah-olah matahari itu seukuran tombak ya, seukuran sepenggalan naik ya, seukuran tombak. Biasanya kalau diperkirakan di masa kita itu antara 90 sampai 100 menit setelah subuh. Ya, 90 ataupun 100 menit setelah subuh. Setelah itu sudah berlaku boleh untuk sholat duha. Bahkan kalau seorang dia berzikir ya sampai waktu tersebut kemudian diikuti dengan sholat duha awal, itu ada keutamaan yang sangat besar ya. Kemudian yang ketiga itu inda istiwa isyamsi hatta tamila ilal ghurub. Termasuk dilarang pula untuk sholat sunat itu pada saat matahari itu istiwa. Istiwa itu tepat di atas kepala kita ya, posisinya seperti itu, sampai kemudian condong ke arah barat, condong ke arah barat ya. Sebagaimana telah dijelaskan kemarin pada pembahasan seputar masalah waktu faid gitu deh. Bayangan faid. Bayangan faid. Di mana matahari itu dari timur kemudian ke barat itu pada saat tertentu ya, pada waktu tertentu itu akan berhenti, sehingga bayangan dari matahari, bayangan benda karena sinar matahari itu tidak bertambah, tidak berkurang. Biasanya waktunya sekitar 7 sampai 15 menit ya. Tidak mesti ya. Biasanya sekitar itu. Bayangan itu enggak bertambah sama sekali. Itu bayangan faid gitu. Ya, bayangan faid. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah itu kemudian akan bertambah ya, bertambah. Nah, pertambahan itu yang sering dikatakan sebagai faid ya, bayangan faid atau bayangan zalah itu, zawal, bayangan zawal. Nah, di masa masih atau di saat bayangan itu tidak tambah itu, matahari benar-benar tepat di atas kita, itu diharamkan untuk sholat sunat, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah ba'da sholatil asri hatta taqruba syamsu, yaitu setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Menjadi 4 ya. Sebenarnya kalau kita ringkas itu cukup menjadi menjadi 3, karena poin 1 dan kedua itu bisa jadi 1 ya. Setelah sholat subuh sampai matahari seukuran tombak, sampai terbit sampai seukuran tombak, itu tidak boleh ya. Namun ini dijadikan 4 ya, karena untuk setelah sholat subuh dan matahari terbit sampai seukuran tombak ya, itu dipisahkan gitu loh, dipisahkan. Sebenarnya untuk sholat asar juga seperti itu, artinya setelah sholat asar sampai matahari mau tenggelam, mau tenggelam, kemudian pada saat matahari tenggelam, dari bulatannya itu tenggelam awal sampai selesai, itu juga dilarang. Sehingga di situ kalau digabungkan ada 5 sebenarnya. Kalau dipisah-pisah ada 5 gitu. Tapi di sini dipisah menjadi 4 saja. Padahal yang pertama dan kedua itu bisa jadi 1, sehingga cukup menjadi
apa? 3. Faqad qala Nabi alaihi salatu wasallam li Amr ibni Abasah, Salli salata subhi thumma qsur anis salati hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu laha al-kufaru thumma salli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tastaqilla ad-dillu birumhi thumma qsur anis salati fa inna hinaidin tusjaru jahannamu fa idza aqbala al-fai fasalli fa inna shalah mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asra thumma qsur anis salati hatta taqruba syamsu fa innaha taqrubu baina qarnai syaitanin wa hinaidin yasudulaha al-kufaru. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ya, Nabi bersabda kepada Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu, "Salatlah kamu salat subuh, kemudian tahanlah dari salat sampai matahari terbit, sampai kemudian naik." Ya. Karena ya, matahari waktu itu terbit berada di atas 2 tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang kafir dia akan sujud. Ya. Kemudian kalau sudah seukuran tombak, sholatlah. Dikarenakan sholat waktu itu disaksikan lagi dihadiri. Ya. Sampai kemudian bayangan itu akan mengecil seukuran tombak pula. Ya, seukuran tombak. Ini kenapa dikatakan seukuran tombak ya? Seukuran tombak kan panjang, bayangannya itu panjang gitu. Tapi dikatakan seukuran tombak karena di zaman Nabi Madinah itu bukan Khot al-Istiwa, bukan Katulistiwa. Katulistiwa kan di selatan gitu. Sehingga kalau di Madinah, lebih-lebih di Madinah kan di utara Mekah gitu. Jadi kalau pas matahari tepat di tengah itu panjang bayangan itu. Walaupun sudah di tengah itu terpanjang seukuran tombak. Karena matahari tidak berada di atas negeri Saudi. Negeri Saudi atau kota Madinah itu dia bukan Khot al-Istiwa. Kalau di tempat kita mungkin ya, di Khot al-Istiwa. Khot al-Istiwa itu kadang matahari bisa tepat di atas kita. Tapi kalau kita kan di selatan Khot al-Istiwa. Khot al-Istiwa kan ada di daerah Kalimantan itu. Sehingga kita itu sering mataharinya di utara kita, kadang di selatan kita ya. Tapi kadang-kadang bisa tepat di atas kepala kita. Nah, karena matahari memang dia muternya itu, bergeraknya itu dari Khot al-Istiwa itu kadang ke utara, kadang ke selatan. Nah, kemudian sampai kalau sudah dari duha awal itu sampai bayangan itu mengecil seukuran tombak. Nah, ini berhenti ini. Nanti kalau sudah seukuran tombak ini matahari berhenti. Kemudian tahanlah dari sholat. Artinya pas tepat di atas itu jangan sholat ya. Ya. Panjang bayangannya itu namanya nanti fa' ya. Fa'inna hinaidin dikarenakan sungguhnya ketika itu jahanam itu sedang dipanaskan. Ya, dinyalakan. Kemudian faida akbala al-fai'u, kalau fai' ini sudah akbala ya datang itu. Ya. Jadi fai' itu nanti adalah panjang bayangan di saat tambah pertama kali dari matahari tepat di atas kita. Pada saat pertama kali tambah itu fai' namanya. Maka sholatlah. Sholat itu namanya sholat duhur. Itu sudah waktu namanya zawal. Ya. Ya. Fasoli. Ya, sholatlah. Fa inna sholata. Karena sholat waktu itu masyhudatun mahduratun. Dia disaksikan lagi dihadiri. Hatta tusolli al-asra. Sampai kamu sholat asar. Ya. Artinya nanti kalau sudah panjang bayangan itu 2 kali lipat dari bendanya, ditambah panjang bayangan V
ya. Itu kan sudah masuk waktu asar, ya. Maka sholatlah sholat asar. Setelah sholat asar, tumaksur, tahanlah dari sholat sampai matahari tenggelam. Tenggelamnya itu sampai sempurna, ya. Kalau sudah sampai sempurna itu sudah maghrib. Kalau belum sempurna itu masih dilarang. Ya, fa'innaha, dikarenakan matahari waktu itu tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Ketika itu orang-orang kafir itu bersujud, ya, orang-orang kafir itu bersujud. Ya, sehingga kita pun dilarang sholat di waktu tersebut itu karena bentuk tasyabuh, ya, kepadanya. Ada beberapa tambih, ya, peringatan di sini. Yustasna mimma sabaq umurun, dikecualikan dari apa-apa yang telah lalu itu beberapa perkara. Pertama, jawazu tanaful qoblal jum'ati hatta inda istiwa isyamsi kama sayati fil jum'ah. Boleh sholat sunat sebelum Jumat, ya, pada saat matahari istawa di tengah, itu boleh sholat sunat, ya, sebagaimana hadis, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan An-Nasai dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi alaihi salatu wasallam kana yusallil jum'ata thumma yadhabuna ila jamalihim fayurihunaha hatta yazula asyamsu, ya. Dari Jabir bin Abdullah bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah sholat Jumat, kemudian mereka ini setelah selesai sholat Jumat itu pergi ke tempat peristirahatan onta-onta mereka. Mereka pergi ke tempat onta-onta mereka untuk mengistirahatkan onta mereka sampai matahari kemudian zalah. Jadi sholat Jumatnya itu selesainya sebelum masuk duhur. Makanya memang sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu duhur, ya, boleh. Tapi itu tidak biasa di tempat kita. Nabi pernah saja melakukan, ya. Sehingga kalau misalnya sholat Jumat dilakukan sebelum itu, kemudian setelah selesai beraktivitas baru masuk waktu duhur, itu dibolehkan. Itu menunjukkan bahwa sholat sunat sebelum Jumat, ya, sebelum Jumat sampai istiwanya matahari itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, la tukrahu sholatu fi Makkah, tidak dimakruhkan sholat di kota Makkah. Zadahullahu ta'ala tasrifan, ya, Allah memberikan tambahan, ya, kota Makkah itu sebagai suatu bentuk kemuliaan. Fi ayyi waqtin kana, jadi tidak dibenci untuk sholat di Mekah itu pada waktu mana saja, ya. Didasarkan liqauli an-nabi alaihi salatu wasallam, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait wa shalla sa'atin min lailin au naharin wa shalla ayata sa'atin min lailin au naharin. Wahai bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Baitul Haram ini, dan jangan kalian melarang seorang pun untuk sholat pada waktu kapan saja, ya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Masya Allah, ya, 24 jam itu boleh untuk dilakukan tawaf, 24 jam boleh untuk dilakukan sholat. Ini kelebihan daripada kota Mekah. Makanya kalau seorang dia di Makkah itu banyak manfaatkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota yang di dalamnya ada Masjidil Haram, yang itu
tempat yang paling mulia di muka bumi ya. Di situ ya, yang membangun adalah seorang nabi yang merupakan kekasih Allah di samping Rasulullah SAW, yaitu bapak beliau Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga, yajuzu fi hadhil awqati aw ghairiha qata'ul faraidi aw nawafilu fa'itatu li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Boleh pada waktu-waktu dilarang tersebut ya, dan yang lainnya untuk mengqadha salat fardu ya, ataupun sholat sunat yang terlewat, karena keumuman sabda Nabi, barang siapa yang dia lupa dari sholat, hendaklah dia sholat ketika dia ingat, karena tidak ada kafaroh untuk sholatnya kecuali itu. Kalau sholat fardu tidak ada iskal ya, sholat fardu tidak ada iskal. Yang menjadi masalah adalah sholat sunat yang terlewat itu. Untuk sholat sunat yang terlewat itu, Nabiullah Muhammad SAW beliau pernah sholat sunat setelah asar ya. Tapi sebagian ulama berpandangan itu kekhususan Nabi SAW. Namun sebagian ulama berpandangan beliau mengqadha sholat ba'diyah duhur yang beliau belum sempat sholat karena adanya hajat. Disebutkan sebagian menjelaskan hajatnya adalah menerima tamu ya, karena tamunya sampai waktu asar, beliau sholat asar, setelah itu sholat 2 rakaat. Beliau pernah juga, Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat sunat itu setelah subuh ya. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat, sampai ada seorang tabi'in bertanya, kemudian dia mengatakan bahwa dia pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam melakukan hal demikian itu, yaitu adalah mengqadha sholat sunat qobliyah subuh. Sholat sunat qobliyah subuh bagi orang yang dia biasa sholat sunat qobliyah subuh, karena sholat sunat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau lebih baik dari dunia dan seisinya, orang yang paling kaya raya itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat qobliyah subuh. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, namun diingat ya, seperti ini kalau di tempat di suatu tempat kurang masyhur, jangan coba diamalkan ya, nanti menjadi rame gitu loh ya. Mungkin pulang ke rumah ya, sholat di rumah, misalnya ke masjid tertinggal sholat qobliyah subuh, dia ikut subuh, pulang aja rumah, sholatnya di rumah, jangan kemudian di masjid ya, karena kebanyakan manusia. Saya masih ingat dulu saya punya murid itu jadi imam di perusahaan di Saudi Arabia, di perusahaan, masjid perusahaan. Dia itu saking semangatnya sholat sunat itu, dia sudah sholat sunat sebelum subuh gitu, artinya sholat fajar, sudah sholat sunat fajar, kemudian ngimami sholat subuh, setelah sholat subuh dia sholat sunat lagi gitu. Wah, itu jamaah ramenya luar biasa ya. Jadi ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, ada orang menegur dia gitu, sampai ramai sekali itu. Tapi karena dia itu baik sama orang-orang Bangladesh itu, dia dibela mati-matian sama orang Bangladesh itu. Jadi bela itu maksudnya ya pokoknya itu benar gitu loh, padahal salah gitu. Padahal salah. Ya, padahal murid saya udah ngakui kalau saya salah ya, salah. Tapi yang Bangladesh itu nggak terima. Ini bener, ini imam kita gitu. Jadi kejadiannya jadi lucu gitu. Jadi lucu, yang satu sebagian mengingkari, sebagian tidak mengingkari gitu loh. Ya dia disenangi sama orang-orang Bangladesh karena sering ngutangi gitu loh. Jadi
Kadang beri hutangan tuh sampai seneng, jadi salah bener dibela gitu, dia dibela. Nah, kemudian dia pas pulang ke Indonesia cerita kepada saya, "Loh kok bisa lupa kamu kalau tidak ada sholat ba'diyah subuh gitu?" Tidak tahu, saya lupa waktu itu. Saking semangatnya. Sebenarnya waktu itu yang membela juga ada yang mengatakan, "Oh ini tadi belum sholat fajar gitu. Belum sholat fajar, sehingga dia sholat setelah subuh. Tapi kemudian dia ngaku, "Enggak, saya memang benar-benar sholat sunat setelah subuh, itu enggak boleh gitu." Akhirnya dia minta maaf, bertobat itu. Itu sudah bikin gaduh satu masjid itu, padahal masjid jamaknya banyak, jadi rame gitu. Nah, kemudian yang keempat, yajuzu aidan sholatu tatawwu mimma lahu sababun katahiyatil masjid wa sunnatil wudu wa ghairi dzalika fi jami'il awqat. Boleh pula untuk sholat sunat dari sholat sunat yang punya sebab, seperti sebab tahiyatul masjid. Sholat karena masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Boleh pula misalnya sholat sunat wudhu, karena sebab wudhu seorang sholat sunat. Dan yang selain daripada itu boleh dilakukan kapan saja, karena sholat seperti itu adalah sholat yang bersebab, ya, dan tidak ada yang membatasi kecuali sebabnya itu, ya, kecuali sebabnya itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, ada yang membatasi. Misalnya satu contoh, mau sholat tahiyatul masjid, iqamat sudah didirikan, nah dia nggak perlu sholat tahiyatul masjid, dia langsung ikut sholat wajib, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan seorang duduk di masjid itu, ya, kan dianjurkan sebelumnya untuk sholat 2 rakaat, ya, kecuali kalau wanita haid, orang yang hadas besar, ya. Dan tidak mengapa untuk tidak sholat tahiyatul masjid itu dia duduk di kursi. Misalnya dia masuk masjid duduk di kursi, atau dia duduk di mana itu, di bagian jendela itu, sandaran itu tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam kalau khutbah Jumat, beliau masuk ke dalam masjid itu langsung naik mimbar. Jadi beliau sholat sunatnya itu di rumah, ya. Sholat sunat di rumah. Beliau kalau ngimami Jumatan itu beliau langsung masuk, langsung naik mimbar, mengucapkan salam, setelah itu duduk. Duduknya di atas mimbar itu tidak berlaku seperti duduknya di lantai masjid. Artinya kalau seorang duduk di lantai masjid, ya dia mesti tahiyatul masjid gitu. Tapi kalau duduk di atas mimbar seperti itu, atau yang naik seperti itu, maka dia tidak mengapa tidak tahiyatul masjid. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau lantainya masjidnya itu banyak gitu. Duduk di atas kan ya di atas, itu tidak berlaku. Tetap dia tahiyatul masjid sekalipun ada di atas, ya, di lantai atas. Kemudian falhasil anal manhiya anhu huwa tatawwu al mutlaqul ladzi laisa lahu sababun. Kesimpulannya bahwa yang dilarang untuk sholat sunat di waktu-waktu yang 4 seperti dalam kitab ini adalah sholat sunat yang mutlak, yang tidak ada padanya sebab. Jadi mutlak saja, dia ingin sholat sunat, itu adalah sholat sunat mutlak. Ini yang dilarang, ya. Kemudian selanjutnya wa minal awqatil lati ya nuhanis sholati fiha aidan, dan termasuk waktu-waktu yang dilarang dari sholat di dalamnya adalah waktu ini, yaitu yang kelima, at-tatawwu idza uqimati sholatu al-jamaati. Itu sholat sunat ketika diiqomati sholat jamaah, itu tidak boleh untuk sholat sunat.
sampai Nabiullah Muhammad SAW waktu itu mau sholat subuh, sudah iqamat, ada seorang laki-laki itu sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat fajar mungkin. Maka lelaki itu langsung ditegur Nabi untuk membatalkan sholatnya. Kemudian beliau mengatakan, atusolli as-subha arba'an, apakah engkau itu akan sholat subuh 4 rakaat? Maksudnya dia 2 rakaat kemudian nanti bersama Nabi untuk ikut jamaah, dikatakan 4 rakaat. Ya, sehingga kalau sudah qomat itu tidak ada sholat sunat. Nabi bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubata. Apabila iqamat sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya, nah ini yang menjadi masalah itu. Ukuran dia, kalau dia sedang sholat, misalnya sedang sholat ya, baru 1 rakaat, kemudian iqamat, apakah dia membatalkan atau dia lanjutkan sholatnya? Dianjurkan sholatnya. Maka yang menjadi ukuran itu di rakaat keduanya. Kalau di rakaat keduanya dia sudah ruku, dia selesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena dia mendapati ruku itu sudah dianggap mendapati rakaat kedua. Jadi kalau misalnya sholat sunat sebelum duhur, dia 2 rakaat, di rakaat yang kedua sholat qobliyahnya itu sudah ruku, kemudian iqamat, selesaikan sampai akhir. Tapi kalau sebelum itu dia batalkan. Karena apa? Karena di sini oleh Nabi disebutkan fala sholata, tidak ada sholat. Ya, lebih-lebih kedudukan sholatnya itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunat. Ya, adalah sholat sunat. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa? Ilham jam berapa? Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah seputar adzan. Al-adzanu. Adzan ini adalah wahwal i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadin makhsusatin, yaitu mengiklamkan, memberitahukan masuknya waktu sholat dengan lafadz yang khusus. Wa huwa wajibun fi haqqir rijali faqat. Dia adalah wajib pada haknya para lelaki saja. Ya. Amman nisa'u fala yajibu alaihinna al-adzanu walal iqamatu. Adapun para wanita tidak wajib adzan, tidak wajib pula iqamah. Ingat, tidak wajib. Namun tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Ya. Waqad warada indal Baihaqi bisanatin dhaifin qaulun Nabi alaihi salatu wasallam laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun wala ya wala jum'atun wala ikhtisalu jum'atin wala tuqaddimuhunna imra'atun walakin taqumu fi wasatihinna. Dan sungguh telah warid dalam riwayat Imam Baihaqi dengan sanad dhaif gitu. Ini biasanya kalau ahli fikih sama ahli hadis bedanya di sini ya. Ahli hadis itu biasanya sangat kenceng dalam memahami dalil itu harus sahih hadisnya. Tapi kalau ahli fikih itu beda. Fikih itu beda. Kadang kalau memang tidak didapati dalil sama sekali, maka kemudian dia mengambil hadis yang lemah itu dipakai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya hadis ini walaupun dhaif, pemahamannya tidak bertentangan dengan yang sahih, sejalan dengan yang sahih, atau makna hadisnya adalah sahih, seperti itu. Ya. Laisa 'alan nisa, tidak ada kewajiban bagi wanita itu untuk adzan, tidak ada kewajiban bagi wanita pula untuk iqamah, tidak pula Jumat, sholat Jumat, tidak pula mandi Jumat, ya. Dan seorang wanita ya, itu tidak
berada di depan mereka pada saat mengimami sholat. Ya, walakin takumu bifasatihinna, namun dia berdiri di tengahnya. Jadi sholat jamaahnya wanita itu imamnya di tengah, tidak di depan. Ya, tidak di depan. Ya. Kemudian ya, lakin idza adzana wa aqamna fima bainahunna falamani amin dzalika haitsu la yusma'ur rijal aswatahun faqad su'ila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hal 'ala nisa'i adanu wa ghadiba faqala anha an dzikrillah. Namun apabila ya beradan, ya seorang wanita itu mereka adzanna, mereka beradan, wa aqamna, dan mereka iqamah pada wanita yang pada kumpulan yang ada di tengah mereka, maka tidak ada larangan dari yang demikian itu, di mana dengan catatan tidak ada lelaki yang mendengar suara mereka, karena adzan kan bengok-bengok seru gitu loh, keras gitu loh ya. Maka sungguh Ibnu Umar telah ditanya, apakah ada bagi wanita untuk adzan? Ibnu Umar waktu itu marah. Kemudian beliau mengatakan, apakah aku ini akan melarang orang dari mengingat Allah? Artinya boleh gitu loh. Tapi ingat, di situ tidak kemudian ada lelaki yang mendengar suaranya. Apalagi suara adzan itu kan selain keras juga merdu, dibikin merdu gitu. Kemudian kita tambahkan satu lagi, wa yustahabu lil mar'ati idza sami'at al-adzana wal iqamata an taqula misla ma yaqulul muadzinu liqauli alaihi salatu wasalam idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul al muadzinu illa fi qaulil muadzin hatta hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah fa innaha taqul la haula wala quwata illa billah. Disunatkan bagi wanita kalau mendengar adzan dan iqamat, dia mengucapkan semisal yang diucapkan muadzin. Dikarenakan Nabi bersabda, bila kalian itu mendengar adzan, maka ucapkanlah semisal yang diucapkan muadzin, kecuali pada ucapan muadzin hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sungguhnya sungguhnya dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan adzan subuh? Yaitu as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Kan ada ya. Silang pendapat ya, apakah adzan sebelum subuh atau adzan subuh. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Maka dari hadis ini tidak disebutkan cara untuk menjawab adzan as-sholatu khairum minan naum. Maka kalau seperti ini dikembalikan kepada keumuman hadis ini, yaitu apa? Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jadi seorang mengucapkan juga jawabannya as-sholatu khairum minan naum, karena hadis ini. Bahakata. Selesai pembahasan kita di sore ini ya. Besok kita lanjutkan pembahasan ini, masih seputar adzan ya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Habib Rizka Subrantara Hafizahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan di grup. Tafadhalna. Afwan Ustadz. Ya, silakan. Ini Ana ingin bertanya tentang yang ramai saat ini, halayak ramai banyak membincangkan tentang azan ini Ustadz. Bagaimana menurut pandangan para ulama dari sudut pandang untuk kita para penuntut ilmu
menanggapi yang sering ada pertanyaan seperti ini Ustadz, yang azan untuk dikecilkan gitu. Ahwan Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Apa? Oh iya. Nah. Saya kurang tahu ya tentang aturan pemerintah tentang adzan itu ya. Ya secara asal adzan itu, ukuran adzan itu kan sebenarnya secara asal diterangkan oleh para ulama, itu lemparan suaranya itu adalah di waktu heningnya suasana, kemudian tanpa pengeras suara. Bila mukabiri saut, tanpa pengeras suara, itulah ukuran yang mana kalau orang mendengarnya wajib untuk mendatangi. Ini secara hukum dulu ya. Kalau dengan mukabiri saut, dengan pengeras suara itu kan bisa, pengeras suara tertentu kalau pakai toren yang tinggi itu bisa sampai 10 kilo gitu. Sehingga itu apakah sejauh 10 kilo itu semua laki-laki wajib untuk mendatangi adzan itu atau bagaimana gitu. Maka diterangkan oleh para ulama ukuran dari radius adzan itu, syarat-syaratnya dikatakan wajib untuk seorang laki-laki mendatanginya. Itu yang pertama, diasumsikan di waktu heningnya malam. Diasumsikan dengan posisi suara yang suasana hening di waktu malam, biasanya menjelang subuh itu, atau di waktu subuh. Dan di situ yang benar-benar tidak ada suara yang mengganggu. Ya, sejauh lemparan suara itulah yang berlaku hukum setiap lelaki itu untuk mendatangi sholat jamaah. Yang kedua itu tanpa pengeras. Kalau yang di luar radius itu hukumnya tidak wajib. Itu dijelaskan oleh para ulama demikian. Kemudian tentang permasalahan ini secara hukum kaitannya dengan kepentingan adzan dulu ya. Nih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengaturan tadi. Saya nggak tahu pengaturan itu aturannya sampai berapa kekuatannya. Selagi masih diperbolehkan ya untuk beradzan bahkan dengan pengeras suara itu sifatnya alat bantu dan dia tidak menentukan hukum ya. Ingat, tidak menentukan hukum, karena kalau pakai alat bantu itu bisa nanti 20 kilo pun bisa gitu, bahkan 15 kilo aja bisa terdengar gitu ya, seperti itu. Jadi hukumnya pada kondisi tanpa alat bantu ya. Kalau kemudian yang dilihat di situ ya, kaitannya pengaturan ataupun aturan-aturan yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan adzan supaya suaranya tidak melebihi sekian, itu sebenarnya tidak ada masalah, karena hukumnya berkaitan dengan hukum alat bantu, bukan dengan zat adanya. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adzan sebagai penanda masuk waktu sholat. Ini kan tidak cuma berlaku bagi orang yang mendengar saja, tidak berlaku bagi orang yang mendengar seperti pada ukuran yang pertama, tapi secara umum keseluruhan daripada kaum muslimin. Dan itu pun tidak keluar dari perincian yang tadi telah disebutkan di awal. Ini yang pertama ya. Poin pertama. Yang kedua itu kalau ukur pembahasan tentang masalah toa gitu, atau ampli, itu berkaitan dengan fungsi-fungsi selain adzan. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Terkadang orang sholat, bacaan Quran di mikrofon atas, nah, itu jelas nggak tepat. Atau pengajian umum di mikrofon atas, itu juga nggak tepat. Ataupun misalnya malah nasid-nasid gitu ya.
Kenapa? Karena mengangkat suara di masjid itu diperbolehkan hanya beberapa saja. Di antaranya adalah adzan. Yang kedua, selain ada adzan itu adalah apa? Seperti seorang dalam taklim seperti ini, khotbah Jumat, itu pun tidak diperbolehkan di mikrofon atas gitu. Ya. Adapun misalnya qiraatul Quran, ya, baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat ada sekelompok manusia, orang-orang, dia sedang membaca Al-Quran. Yang satu dengan yang lain itu saling mengangkat gitu. Mengangkat suara. Ya. Artinya masing-masing itu akan apa? Masing-masing itu sebenarnya kan i'tikaf gitu. Tapi satu yang lain itu mengangkat suara, yang ini mengangkat suara. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, innakum munajin robbah. Sungguhnya kalian itu adalah orang yang bermunajat kepada Rob, pada Robnya. Ya. Falatu di ba'tukum ba'du bil qiraah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jangan sebagian dari kalian itu atau fala yu'di ba'dukum ba'du bil qiraah. Jangan sampai ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu mengganggu dengan bacaannya. Artinya di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu li sholati wa li qiraatil Quran wa li dzikrillah, bahwa masjid itu fungsinya adalah untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mengingat Allah. Ini pengangkatan suara yang bisa mengganggu orang di masjid itu sendiri pun dilarang. Sehingga Al-Quran kalau misalnya dibaca keras, yang lain juga membaca, maka tidak boleh saling mengangkat suara. Tapi kalau dalam majelis, seorang mentalkin, yang lain mengikuti, maka tidak ada masalah. Taklim seperti ini tidak ada masalah. Khotbah Jumat ini, bahwa khotbah Jumat dengan dia dikeraskan juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian di dalam dzikir dimaklumi, ya, dzikir dimaklumi bahwa dzikir itu lebih dimaknakan kepada makna lembut. Berbeda halnya kalau takbir, yaitu takbir di malam Id, ya, itu boleh dikeraskan, bahkan pakai muka biru saut pun tidak ada masalah. Dikeraskan pakai mic, apa istilahnya atas, namanya horn atas pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Namun secara asal di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu dulu bila muka biru saut, tanpa ada pengeras suara. Sehingga tatkala kemudian kita masuk pada ranah yang terjadi saat ini, ya kita kembali kepada hukum dulu pertama itu, ya. Kemudian yang kedua, kalau pengaturannya itu bentuknya seperti apa? Saya sendiri belum tahu ya bentuk pengaturannya, ya, bentuk pengaturannya. Namun adanya polemik seperti ini, ya, ada polemik seperti ini, ya, hendaknya kaum muslimin tidak terpancing pada hal-hal yang di luar daripada makna syar'i, ya. Karena asalnya maknanya itu sebenarnya tidak sampai ke situ, kemudian akhirnya terjadi kegaduhan pada satu hal yang kurang pas, dan kegaduhan itu akan menjadikan efeknya justru sesama kaum muslimin sendiri akan saling berbenturan, dan itu adalah hal yang tidak bagus. Maka paling bagusnya bagaimana mensikapi seperti itu, belajar ilmu, duduk di dalam majelis ilmu. Karena kalau itu dibahas, ini kan kebijakan pemerintah, nanti kalau membahasnya ini dari unsur politik jadi lain masalah lagi gitu, jadi bias masalahnya, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Saya sendiri kalau pandangan ulama tentang masalah ini secara khusus dengan kasus ini saya belum tahu, ya. Tapi kalau dari secara pandangan hukum yang tadi saya jelaskan, itulah yang banyak dibahas di kitabnya para ulama. Dan seorang muslim itu sahal, mudah. Saya pikir mudah, ya. Tidak ngeraskan juga mudah, kan. Tidak. Bahkan memang banyak praktek-praktek di masjid itu yang kurang pas, itu banyak sekali. Banyak sekali. Kajian-kajian di setel nasid, setel apa gitu, itu sesuatu yang tidak pas, ya, dilakukan penggunaannya demikian.
Wallahu taala a'lam. Mungkin demikian ya. Tes. Ya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Inggar Suprantara atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula pada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada taklim di sore hari ini. Dan para peserta kamu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penyajian taklim pada sore ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.